Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Walhamdulillahilladzi anzalal istiqlal fi biladina fi syahri Ramadan. والحمد لله الذي أنزل الرحمة والبركة والمغفرة في الشهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله وصدق الرسول. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, marilah yang pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di penghujung bulan Sya'ban ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk menghirup udaranya Allah, untuk mentadabburi segala ciptaan Allah, dan mudah-mudahan kita istiqamah menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah menjadi umat beliau, menjadi pecinta-pecinta beliau, dan mudah-mudahan cinta kita terbalas dan kita dicintai oleh beliau dengan secinta-cintanya, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin hanya sekedar untuk terhibur Ramadan, menyambut kedatangan bulan Ramadan. Sebenarnya akan kami lanjutkan tafsir surat Al-Mu'minun, tetapi mungkin lebih afdolnya untuk pertemuan kali ini sedikit mengulas tentang persiapan menjelang bulan Ramadan. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Sya'ban ini Abu Bakar Al-Baghi mengatakan, mungkin sudah saya uraikan, bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Artinya apa? Bahwasanya Ramadan ini menurut para ulama salafus soleh, Ramadan dipersiapkan 2 bulan menjelang masuknya bulan Ramadan. Maka ada sebuah makalah bahwa Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban menyiram, dan Ramadan adalah bulan memanen. Kemudian di bulan Sya'ban ini, apalagi di penghujung bulan Sya'ban ini, bulan Sya'ban juga bisa menjadikan barometer tentang dahsyatnya iman kita di dalam jiwa kita. Jadi iman kita itu seberapa dahsyat bisa kita rasakan di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena mungkin beberapa hari lagi, mungkin minggu atau mungkin nggak sampai 1 minggu lagi, Allah memanggil kita. Al-Baqarah 183 yang sangat populer sekali, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempunyai iman, wahai orang-orang yang mempunyai setrum iman dalam tubuhnya. Kemarin iman sudah saya bahas hampir 2 pertemuan. Wahai orang-orang yang beriman, Allah manggil. Kalau ada iman dan yang manggil Allah pasti deg-degan. Allah manggil ya ayyuhalladzina amanu, nidaknya Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kalau jiwa kita itu ada iman, yang manggil Allah deg-degan.
Tetapi kurang beberapa saat lagi, kurang beberapa hari lagi, Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, kok kita biasa-biasa saja? Dipertanyakan iman kita, wabil khusus saya pribadi. Dipertanyakan iman kita. Ibaratnya, kalau ada orang namanya Muhammad, dan Muhammad itu dipanggil kekasihnya, wahai Muhammad, Muhammad itu pasti deg-degan. Beberapa hari lagi kekasihmu datang. Tetapi kalau dia namanya bukan Muhammad, dipanggil Muhammad juga tidak akan mengoin kalau bahasa Jawanya. Lah, kalau kita itu merasa orang-orang yang beriman, yang manggil Allah, ada getaran dahsyat. Ibaratnya kalau ada seorang kekasih yang 11 bulan tidak bertemu. Saya punya teman layar atau teman yang mungkin studi di Timur Tengah lama tidak pulang karena dari kalangan menengah ke bawah, jadi kalau pulang ke Indonesia itu nunggu sponsor ya. Itu kalau pulang mau orang tuanya itu pasti wis nyepake apa-apa ya. Atau seorang kekasih yang 11 bulan kekasih itu merantau dan dia pulang. Kalau kekasih itu cinta, istrimu, suamimu 5 hari lagi mau datang. Kalau istri cinta pasti deg-degan. Persiapkan apa saja yang akan menyambut kedatangan suami. Persiapkan apapun yang akan menyambut kesenangan suamimu, dipersiapkan. Mulai dari hidangan, mulai dari penampilan tubuh, mulai dari rumah dibersihkan. Agar apa? Agar kekasihnya itu datang senang. Ini yang namanya cinta. Maka Ramadan kurang beberapa saat lagi. Kok kita biasa-biasa saja? Dipertanyakan iman kita. Misalnya mau kedatangan pejabat atau presiden mau datang ke Gompang gitu ya. Lurahnya itu 2 bulan udah bingung. Wah, Pak Presiden ada ini. Pak Lurah ini bingung bicaranya kan presiden misalnya. Itu manusia, mau kedatangan manusia. Lah, beberapa hari lagi yang Allah itu manggil kita, wahai orang-orang yang beriman, kalau ada strom di hati kita, Allah manggil, getarannya hebat sekali. Maka ada sebuah makalah, ini bukan hadis ya, tapi banyak orang mengatakan hadis. Man fariha, barang siapa fariha senang, biduhul masuknya Ramadan, bulan Ramadan, haramallah, Allah mengharamkan jasadahu ala niran, jasadnya masuk neraka. Artinya apa? Senang dalam rangka kedatangan bulan Ramadan, senang dalam rangka kedatangan Sayyidus Suhur, senang dalam rangka setiap perbuatan itu dihitung pahala. Perbuatan mubah pahalanya sunnah, perbuatan sunnah derajatnya wajib, perbuatan wajib derajatnya dilipat gandakan. Dan kalau seandainya ngepasi perbuatan wajib itu ngepasi grand prize atau grand door prize-nya Allah. Allah mempunyai grand door prize di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Yang mana derajatnya khair lebih baik min dari alfisar 1000 bulan, 82 tahun. Kita baca Quran kok delalah ngepasi Lailatul Qadar. Kita membaca Quran selama 82 tahun, padahal usia kita belum nyampe 82 tahun. Kita bersedekah 1000 rupiah kok delalah pas Lailatul Qadar. Kita ibaratnya bersedekah selama 82 tahun, padahal usia kita belum nyampe seperti itu. Itu grand door prize-nya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini Allah memanggil kita. Man fariha biduhuli Ramadan. Maka wujud kesenangan ini, maka para wali ini menerjemahkan maksudnya Rasulullah, menerjemahkan maksud syariat ini dengan biasanya ada acara padusan dalam, karena dulu itu orang-orang zaman dulu itu baca tulis belum bisa. Jadi ajaran-ajaran para wali itu menggunakan, kalau dalam bahasa Jawa itu sanepan, simbol-simbol. Ada sekaten dari kata syahadaten, 2 kalimat syahadat.
Kalau engkau sudah syahadaten, engkau akan masuk dalam sebuah pertunjukan harus melewati pintu yang namanya gapuro dari ghafuro. Nah, padusan ini juga adalah sebuah penerjemahan syariat Islam ke dalam tradisi Jawa yang tidak berbenturan dengan syariat. Maka ada acara padusan. Tapi maksudnya padusan itu bukan adus isuk tekan sore yang bukan mahromnya nyemplung bareng sak kolam ranggaga sholat terus isuk-isuk pas tarawih ngantuk, tidak seperti itu. Tapi padusan ini membersihkan jiwa kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan sarana prasarana yang menunjang mau kedatangan kekasih kita yaitu Ramadan. Dipersiapkan. Maka Masjid At-Taubah kemarin saya lihat pengumuman habis ini bersih-bersih, membersihkan masjid, kerja bakti. Ini dalam rangka padusan. Padusan membersihkan segala sesuatu yang menuju masuknya bulan Ramadan. Fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nira. Maka tradisi padusan yang disalah kaprahkan ini harus kungkum atau adus bareng ini harus segera diluruskan. Jangan sampai remaja masjid sini melu-melu wah padusan yuk bareng-bareng, jangan. Ini harus diluruskan pemahaman seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian maksudnya barang siapa yang senang masuknya di bulan Ramadan, ini dalam rangka senang ketika kita masuk di bulan Ramadan di Sayyidus Syuhur, bulan terbaik ini kita akan menghasilkan pahala yang sangat luar biasa. Maka Allah sendiri subhanahu wa ta'ala ini menspesialisasikan atau menspesialkan bulan ini adalah bulannya Allah, bulan yang sangat luar biasa. As-shaumu li wa ana ajzihi. Puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan memberikan hadiahnya. Jadi kalau kita misalnya sholat jamaah seperti ini, pahalanya Allah membukakan. Sholat dewi siji, jamaah 17. Haji laisal jaza ilal jannah, laisal jaza lahu ilal jannah, pahalanya surga. Ketika kita membaca Al-Quran satu huruf pahalanya 10. Bismillahirrahmanirrahim 19 190 pahala. Allah membukakan hadiah. Tetapi ketika orang ini sukses di bulan Ramadan, ujung dari Al-Baqarah 183 itu la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Di balik la'allakum tattaqun itu ada kalimat as-shaumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan memberikan hadiah atau pahala. Hadiahnya apa? Saking besarnya, saking luar biasa dahsyatnya, sampai Allah memberikan sendiri dan tidak orang lain dan tidak ada yang tahu, bahkan malaikat pun tidak tahu. Ini luar biasa. Kalau kita dikasih cek 1 miliar, oke tok 1 miliar. Tapi kalau dikasih cek isinan dewi, masya Allah, unlimited itu. Maka luar biasa Ramadan ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu untuk tarhibur Ramadan, mulai dari kita membersihkan hal-hal jiwa kita, membersihkan prasarana-prasarana menuju bulan Ramadan, sambil ngeraito kekuatan iman kita ini seberapa dahsyat di bulan Sya'ban ini. Maka yang terpenting, jangan sampai ketika kita masuk di bulan Ramadan ini, Ramadan kita ini sia-sia. Pertama, perbanyak istighfar. Ini kaitannya dengan ubudiyah. Kemudian yang kedua kalinya, saling memaafkan. Man aradda dakhalal jannah bisalam at'imut ta'am ba'afsus salam wasilatur arham. Sambunglah silaturahmi. Jangan sampai ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan masih ada dengan saudara kita itu yang kalau bahasa Jawa itu nenengan, memutuskan tali persaudaraan, cik ganjel, cik jotaan, cik merasa dirinya paling benar dan dia salah. Ini harus kita hancurkan, kita luruskan, kita bersihkan, kita padusi hati kita, padusan, kita bersihkan hati kita. Maka kalau tradisi di Nusantara ini yang namanya halal bihalal, halalun bihalalin, ini di bulan Syawal, 1 Syawal biasanya.
itu saling bermaaf-maafan, itu juga nggak masalah. Tetapi yang paling tepat itu di penghujung bulan Sya'ban ini. Jangan sampai ketika di bulan Sya'ban kita masuk bulan Ramadan cik neng-nengan masih memutuskan tali persaudaraan. Maka kenapa dalam sebuah riwayat yang artinya barang siapa yang memutuskan tali persaudaraan sesama saudara seiman kita lebih dari 3 hari, hari keempat ibadah kita sudah tidak diterima oleh Allah. Wis rekoso sing poso, rekoso sholat tarawih, rekoso menyediakan takjil, rekoso bangun jam 3 malam untuk mempersiapkan sahur, tidak ada nilainya di hadapan Allah gara-gara kita masih memutuskan tali persaudaraan kita. Maka kita muhasabah, adakah saudara saya yang tersinggung dengan perbuatan saya tahun ini? Adakah saudara saya tak delok kok agar ketemu menghindar? Langsung kita islahkan. Kalau seandainya ada saudara kita yang jauh dan kita sulit untuk menjangkaunya, HP-nya itu segera diisi pulsa, kita saling memaafkan lewat WhatsApp, lewat media sosial. Ini tidak ada alasan untuk kita saling memaafkan di penghujung bulan Sya'ban. Kemudian yang terakhir, agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang terdahsyat dalam hidup kita. Ini ada sebuah riwayat, ini sebuah motivasi atau sebuah titik tolak dalam segala ibadah apapun, tetapi khususnya di bulan Ramadan. I'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Beramalah, kalau dalam bahasa bebasnya untuk menjelang bulan Ramadan ini, beramalah untuk bulan Ramadan tahun ini seolah-olah inilah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Karena tidak ada jaminan kita ini bisa bertemu di Ramadan 2023 atau selanjutnya. Bahkan tidak ada jaminan kita itu bisa bertemu di Ramadan besok. Dan bahkan tidak ada jaminan kita pulang ini masih menghirup udaranya Allah. Maka frame kita bahwa Ramadan ini amali akhirataka, beramalah untuk Ramadanmu seolah-olah ini Ramadan kita yang terakhir, seolah-olah ini Ramadan yang terakhir. Maka ada sebuah hadis lagi yang artinya barang siapa yang berniat beramal soleh dan niat itu tidak terrealisasi, maka dia mendapatkan satu pahala. Dan barang siapa dia itu berniat amal soleh dan terrealisasi, dia mendapatkan 2 pahala. Artinya apa? Niatkan seawal mungkin. Di akhir bulan Sya'ban kita niatkan, kita sambut bulan Ramadan, penuh iman dalam jiwa kita, tinggalkan maksiat. Niatkan bahwa Ramadan ini Ramadan saya harus yang terbaik. Tarawih yang terbaik, puasa yang terbaik, sedekah yang terbaik, iktikaf yang terbaik, tadarus yang terbaik. Kita niatkan dari sekarang. Seandainya, tapi kita minta pada Allah, seandainya kita tidak bisa menjumpai bulan Ramadan, kita tidak bisa menjumpai bulan Ramadan, pahala-pahala itu sudah tertulis oleh Allah. Kita tidak bisa menjumpai tarawih karena kita mungkin sudah dipanggil oleh Allah. Pahala tarawih sudah tertulis, pahala tadarus sudah tertulis, pahala apapun sudah tertulis karena niat kita untuk mencintai beramal soleh di bulan Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bayangkan seandainya ini Ramadan terakhir dalam hidup kita, maka insya Allah ibadah bulan Ramadan yang akan kita lalui ini menjadi Ramadan terdahsyat. Karena ngapunten, kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Di jiwa-jiwa kita itu sudah ditulis oleh Allah waktu, tahun, jam, detik, tempat tentang usia kita. Dan ketika Israel itu memanggil dengan 2 cara, wan nazi'ati gharqa atau wan nasyitati nashta, kita tidak bisa diajukan atau tidak diundurkan, tidak bisa ditunda, tidak bisa ditawar, tidak bisa dinego yang namanya kematian. Al-maut kasyajaratun narajil, mati seperti pohon kelapa yang namanya manggar atau bunga kelapa itu jatuh banyak, bluluk tipu akeh, cengkir tipu akeh, kelapa muda tipu akeh, apalagi kelapa tua.
Maka usia tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal sehat atau sakit, tidak mengenal tempat, tidak mengenal apapun. Ketika Israel itu datang, kita bersembunyi di ujung gunung atau di dalam gua atau di dasar laut, Israel tahu. Dan kita tidak tahu kita sampai kapan perjalanan hidup kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah di bulan Ramadan, bulan yang insya Allah alhamdulillah doa-doa kita sudah dikabulkan oleh Allah. Kita minta sama Allah. Ada teman-teman yang beristighosah, ada orang-orang yang berdoa, ada orang-orang yang minta pada Allah, ya Allah segera musibah corona ini berakhir. Alhamdulillah, dari pandemi menuju endemi, ini adalah berita yang sangat bagus sekali. Kita sudah bisa normal lagi untuk beribadah. Kita bisa meramaikan masjid kita dengan Ramadan tanpa aturan-aturan yang mungkin kita sudah membosankan kita. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza astagfirullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.